نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا ya Rabbal Alamin. Ibu, kita awali belajar kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu mengaji fikih dasar mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita sudah memasuki bab fikih yang kedua, yaitu fikih muamalat. Karena fikih dibagi 4 ya, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Setelah itu nanti ada fikih usrah, ya, pernikahan dan seputarnya. Dan terakhir baru fikih jinayah. Kita memasuki awal-awal fikih muamalah. Kita sudah membahas tentang bab riba. Ya. Kita sudah membahas tentang sebagian bab riba. Kita sudah membahas tentang definisi dari riba. Jadi sekali kemarin terakhir kita sampai di macam-macam riba. Riba itu ada 2 Pak ya. Riba apa Pak? Riba qard dan riba bai'. Riba qard itu adalah berupa pinjaman. Ketika orang memberikan pinjaman, di dalam Islam itu sebenarnya memberikan pinjaman ya, berapa yang dipinjam segitu yang dikembalikan. Ya. Kalau ada kelebihan maka disebut dengan riba. Kelebihan itulah yang disebut dengan riba. Ya, baik berupa nominal ataupun manfaat yang lain. Ya, mungkin duitnya sama yang dikembalikan tapi ada manfaat lain. Mungkin si yang meminjamkan uang tadi bisa memanfaatkan barang atau benda yang dimiliki oleh si peminjam. Itu termasuk dari. Dan riba dalam qard itu terjadi pada segala sesuatu. Ya, apa saja yang dipinjam kalau kembaliannya ada lebih, maka itu adalah riba. Kemudian yang kedua adalah riba qard. Riba qard itu adalah riba bai', riba jual beli. Itu ada 3 macam. Yang pertama riba fadl. Riba fadl adalah riba kelebihan dari salah satu benda, ya, salah satu barang. Ini biasanya kelebihan terjadinya pada salah satu dari barang yang sejenis. Contohnya orang jual beras dengan beras, ya, jual apa lagi Pak? Jagung dengan jagung, ya. Maka nanti ini kalau tidak sama timbangannya, tidak dilihat bagus buruknya jenis, tetapi kesamaannya. Selama jenisnya adalah sama, maka wajib untuk sama. Kalau ada yang lebih, itulah riba. Yang kedua adalah riba aliyat. Riba aliyat itu adalah penundaan serah terima barang, ya. Apa itu? Barang ya meskipun lain jenis, ya, meskipun lain jenis. Jadi orang jualan beras dengan kurma ditukar dengan kurma.
Salah satunya diterima kontan, satunya nanti ditunda, ini tidak boleh. Nanti disebut dengan riba. Begitu juga yang terakhir adalah riba nasihat. Kalau nasihat nanti dia ada syaratnya, mau diberikan tapi dengan syarat nanti, ya. Maka ketika ada persyaratan ini yang disebut dengan riba. Baik, itu yang kita bahas kemarin, Pak, ya. Kita akan lanjutkan. War-riba haramun. Riba itu adalah haram. Ya. Wa innama yakunu fi dzahabi wal fiddati wa fil mat'umat. Letak haramnya riba, Pak. Ini dalam kitab disebutkan di kitab At-Tadhib, Pak, ya. Jadi kalau ini adalah kitab Fathul Qorib, ini adalah syarahnya. Kalau kitab Tadhib ini adalah penyebutan dalil-dalilnya. Jadi satu kitab ini isinya cuma dalil, Pak. Dalil dari setiap masalah. Jadi kalau Bapak mau bertanya tentang dalil, nanti datang ke saya tunjukkan dalilnya. Ya. Sudah ditulis oleh siapa ini? Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Ya, dari setiap permasalahan di dalam kitab Fathul Qorib ataupun di dalam kitab Matan Abi Suja. Bahwa riba itu haram berdasarkan adalah kemarin sudah kita sebut, Pak, ya. Begitu juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la'ana Rasulullahi akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang menjadi wakilnya. Wa katibahu, dan orang yang penulisnya. Wa syahidaihi, dan kedua saksinya. Wa qala lahum atau hum sawa. Kemudian Rasulullah mengatakan mereka itu adalah sama. Sama apa, Pak? Di dalam dosanya. Di dalam maksiatnya. Siapa saja, Pak? Yang makan riba, yang menjadi wakil, yang menulis, yang menjadi saksi. Kalau khomer itu nanti yang dibawakan 10, Pak, ya. Terbawa dosa khomer itu 10. Ya, Pak, ya. Termasuk nanti yang just tip itu dapat dosa juga. Just tip juga termasuk dapat dosa. Kalau di sini 4 saja. Yang memakannya, yang menjadi wakil, yang menjadi penulis, dan kedua saksinya. Baik. Itu adalah haram. Karena haram, maka ada ancaman dosa. Bagi siapa, Pak? 4 orang tadi, 4 golongan. Wariba, sekali lagi, Pak, haramun wa innama. Di sini pakai kata wa innama, dan dia hanyalah terjadi yakunu fi dzahabi wal fiddah wal fil mat'umat. Jadi sekali lagi, Pak, tidak semua barang itu berlaku riba. Yang berlaku riba itu hanya 2 saja. Kemarin apa, Pak? Masih ingat, Pak? Kalau di dalam Fathul Qorib disebut ada 3. Pada emas, perak, dan makanan. Oke, Pak? Wa fil mat'umat wa hiya ma yuqsadu ghaliban lit-tu'mi iktiyatan. Yang dimaksud dengan makanan adalah yang dimaksud adalah yang dijadikan secara aglab itu ya kebanyakan orang sebagai iktiyatan, bahan makanan pokok. Makanan pokok. Au tafakkuhan, atau sebagai buah. Ya. Karena nanti ada makanan pokok seperti kalau kita di sini beras, ada yang makan gandum, ya, Pak, ya. Ada yang makan jagung. Tapi ada juga yang makan sebagai buah. Dulu orang Arab, Pak, orang Arab dulu, kurma itu adalah makanan pokok mereka. Hari ini sebagian negara Arab, kurma menjadi buah. Buah kurma. Betul, Pak, ya? Bagi kita buah itu, kurma itu makanan pokok atau buah, Pak? Buah. Baik itu berupa makanan pokok jenisnya, ataupun sebagai buah, ataupun dawaan. Dawaan di sini dimaksud adalah sebagai penambah bumbu dari makanan.
Yaitu nanti disebutkan dalam Rasulullah, ya. Asy-syairu bisyair wal burru bil burr wat tamr bit tamr. Ya. Kemudian ada wal milh bil milh. Ada 4 tuh. Ya. Asy-syair bisyair wal burr bil burr. Syair dan bur itu adalah sama-sama jenis gandum, Mbak. Gandum dengan makanan pokok. Wat tamr bit tamr. Tamr itu adalah buah. Wal milh bil milh. Garam dengan garam. Garam itu adalah penyedap makanan. Itu adalah yang disebut dalam Rasulullah benda-benda yang berlaku pada barang tersebut riba. Jadi riba hanya berlaku pada emas, perak, dan bahan makanan atau makanan. Riba terdapat pada emas, perak, dan makanan. Berarti selain dari 3 ini nanti tidak ada riba. Baik sifatnya tukar menukar ataupun jual beli, maka tidak ada yang berlaku riba. Ini harus kita pahami dulu, Pak. Sebagaimana zakat dulu, Pak, ya. Bahwa tidak semua hewan ternak ada zakatnya. Betul? Tidak semua, apalagi, Pak? Hasil tanaman ada zakatnya. Ya kan? Yang 10% kalau air itu dari langit, 5% kalau ada pakai pengairan. Itu apakah semua hasil panen? Tidak. Ya. Apa yang kemarin yang dizakati, Pak? Masih ingat? Bahan makanan pokok berupa biji yang bisa disimpan dalam waktu lama. Nah, kalau semangka tidak ada. Melon tidak ada. Dibiarin sebulan ya bosok, ya Pak, ya. Busuk itu udah nggak enak dimakan. Harus segera maka tidak ada zakat di situ. Nah, jadi riba ini hanya berlaku pada emas, perak, dan apa, Pak? Dan makanan. Selanjutnya. Wala yajri riba fi ghairi dzalik. Dan tidak berlaku riba pada selain 3 hal. Oke, Pak, ya? Baik. Kemudian wala yajuzu bai'udz zahabi bidz-zahabi walal fiddati kadzalika ay bil fiddah madrubaini kana aw ghairu madrubaini illa mutamatsilan. Tidak boleh, maksudnya tidak sah jual beli emas dengan emas, tidak pula perak dengan perak. Madrubain itu yang emas atau perak tadi dijadikan mata uang untuk alat tukar, dinar ataupun dirham, ya. Au ghairu madrubain, atau yang tidak dijadikan sebagai alat tukar, jadikan perhiasan, dijadikan batangan, semuanya itu berlaku riba. Maka hati-hati. Di sini dikatakan tidak sah jual beli emas dengan perak, emas dengan emas, perak dengan perak, illa, kecuali, ya, mutamatsilan, keduanya semisal. Emas 3 gram maka dibeli juga dengan emas 3 gram. Emas Banjarmasin dengan emas mana lagi, Pak? NTB, emas Palembang, sama-sama emasnya itu harus sama, 5 gram 5 gram, 10 gram 10 gram. Apapun jenisnya, dari manapun asalnya, selama itu emas harus sama, mutamatsilan. Maka kalau nanti ada lebih yang karena katanya Palembang yang lebih bagus, Palembang, Pak, ya? Mas mana, Pak? Palembang, ya? Palembang lebih bagus daripada Banjarmasin, mungkin contohnya saja, Pak. Saya nggak tahu juga yang mana wujudnya apa sih bedanya, nggak tahu juga, Pak. Ya. Kalau ada salah satu yang lebih, satunya 5 gram, satunya jadi 7 gram, maka kelebihan tadi yang 2 gram adalah riba.
Oke, Pak. Bahkan dikatakan di sini bukan hanya riba, dia tidak sah jual belinya. Ai mithlan bimithlin, jadi sama-sama 5 gram sama-sama 5 gram. Fala yasihhu bai'u syai'in min dzalika mutafadilan. Maka tidak sah jual beli dari emas dengan emas tadi kalau tidak sama, kalau salah satunya ada yang lebih besar atau lebih banyak timbangannya. Wa qauluhu naqdan. Yang kedua syaratnya harus dibayar secara cash. Cash, ya, serah terima. Halan yadan biyadin, yaitu secara cash, tangan dengan tangan, maksudnya serah terima. Walau bi'a syai'un min dzalika muajjalan lam yasih. Apabila ya emas dijual dengan emas dengan cara di tempo, maka itu tidak sah. Ya. Baik, kaitannya dengan ini, Pak. Ada beberapa kaidah di dalam permasalahan riba ini yang 3 masalah ataupun 3 kaidah, Pak. 3 qawaid, ya. Kaidah 1, kalau 3 maka qawaid. Qawaid itu jamak dari kaidah. Kaidah, bahasa kita kaidah. Rumus. Pak ya. Baik. Kita tulis, Pak. Ada 3 rumus seputar riba yang nanti kalau kita memahami 3 rumus ini yang kemarin sudah kita singgung, Pak ya, insya Allah kita bisa menilai ya ini termasuk riba atau bukan, ini bentuk ribanya di mana, kenapa ini yang dilarang, ini tidak, ya. Baik, yang pertama, idza tahadal jinsu wal illah, ya. Jadi kaidah 3 qawaid riba. 1, Pak. Idza ittahadal jins wal illah. Apa itu, Pak? Idza tahadal jins wal illah. Apabila jenis dan ilatnya itu sama. Ingat, ini, Pak, emas dan perak satu illah, makanan satu illah. Illah itu ya sebab. Ini adalah samaniyah. Samaniyah. Samaniyah itu karena dia harga. Pak ya, saman. Sedangkan adalah at-tu'am, adalah makanan. Ini ilatnya, Pak. Emas perak itu adalah harga. Karena dia benda barang berharga. Sedangkan makanan adalah ada riba di situ karena dia berupa makanan. Itu, Pak ya. Jadi ilahnya 2 dalam mazhab Syafi'i. Walaupun nanti di dalam mazhab yang lain ya, seperti dalam mazhab Hambali itu waktu kami belajar itu mereka mengatakan bahwa emas dan perak ini adalah yuzan. Sedangkan makanan itu kail. Baik makanan atau perak itu nanti ada 2. Entah itu wazan atau kail. Kemarin ingat, Pak ya, wazan atau kail mana? Di sini ada enggak? Ah, ini. Kilan fi makil, waznan fil mauzun. Jadi ini yang ditakar dan yang ditimbang. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak, cuma samaniyah dan tu'am. Alasannya. Maka nanti kalau samaniyah itu tidak masuk di dalamnya besi. Besi tidak berharga, Pak. Tapi dalam mazhab Hambali nanti berlaku riba orang jual beli besi. Besi dengan besi. Ya, kenapa? Karena besi ditimbang. Ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada jual beli bensin dengan bensin itu kemudian ada riba, tidak ada. Kenapa? Karena ya tidak ada nilai samaniyahnya, maksudnya berharga untuk alat tukar gitu loh, Pak. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali ada, kenapa? Karena minyak itu ditakar, literan. Gitu ya.
Kenapa bisa terjadi? Ya, mereka terjadi, Pak, perselisihan seperti ini. Inilah kenapa kemudian para ulama itu ya terjadi perbedaan pendapat padahal dalilnya sama loh, Pak, itu, Pak. Dalilnya dari satu hadis. Ya. Cuma mereka membedakan ini kenapa diharamkan itu sebabnya apa, ilahnya apa. Kan karena dalam kaidah ada juga mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Nah, kalau kita belajar usul fikih itu nanti ada kaidah seperti itu, Pak. Bahwa al-hukmu, hukum itu yaduru ma'a illatihi. Dia berlaku bersamaan dengan ilahnya. Wujudan wa adaman. Pak ya. Jadi contohnya, kita boleh menjamak sholat. Itu harus ada ilahnya. Kenapa Bapak menjamak sholat? Ustaz, kan saya safar. Oh, berarti karena saya safar, maka hukum jamak tadi menjadi ada. Tapi ketika kita mukim, boleh nggak Pak kita mengkosor sholat kita mukim? Nggak boleh. Kenapa? Ilahnya nggak ada. Jadi ketika ilat itu, hukum itu tadi Pak, dikaitkan dengan ilah. Oke? Hukum dikaitkan dengan ilah. Wujudan wa adaman. Ada tidaknya itu dilihat ada ilatnya atau tidak. Ilat Pak ya, bukan ilat. Nah, ilat wong Jawa lisan nanti. Nah, itu ilat. Ini ilat. Ilah. Nah, kembali. Jadi kalau benda itu satu jenis dan satu ilah. Contohnya kalau satu jenis dan satu ilah, umpamanya kalau ilatnya adalah samaniyah. Emas satu jenis dengan emas. Karena nanti kalau udah emas dengan perak sudah tidak jenis, tidak sejenis. Oke, Pak? Contohnya apa ini? Contohnya zahab bizahab. Jual beli emas dengan emas. Atau bur bil bur. Gandum dengan gandum atau ruz biruz. Beras dengan beras. Itu jenisnya sama, ilatnya juga sama. Maka jika bendanya atau barang yang dijual seperti ini, ya, jika yang dijual seperti, maka ada syaratnya. Apa syaratnya, Pak? Ada 3. 1, dia harus tamasul, harus sama. Tamasul itu harus sama. Tadi kalau timbangannya 5 gram, 5 gram. Kalau berasnya 10 kilo, maka beras satunya juga harus 10 kilo. Tamasul. Yang kedua, harus ada taqabud. Ada serah terima. Langsung diterima di tempat. Serahkan, terima. Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah al-hulul. Al-hulul itu adalah di saat transaksi. Waktu itu. Ya. Jadi kalau menjual, belikan barang yang berlaku riba, ya. Apa saja barang berlaku riba ini? Emas, perak, dan juga bahan makanan. Pak ya. Kalau itu sejenis dan juga satu ilat, maka ada syarat 3. Harus sama-sama. Yang kedua, harus diserah terimakan. Tidak boleh salah satu diterima, satunya nanti. Tidak boleh. Ya Pak ya. Maka serahkan, terima. Yang ketiga adalah hulul. Ya di saat itu pula. Halan. Halan itu di saat tidak ada penundaan. Tidak ada penundaan. Kan ada Pak ya orang jual beli. Pak, ini saya beli Pak ya. Jadi akad kemarin, ini kita pelajari Pak. Yang harus kita pahami. Jadi akad itu sebenarnya, Pak ya, akad nikah pun termasuk akad nikah itu Pak. Kemarin kan terjadi nih. Di mana? Di Jawa Tengah Pak. Hari ini akad nikah, paginya juga calon manten perempuannya hilang. Ya. Perempuannya hilang loh Pak. Nah, ini laki-lakinya akhirnya biar Pak. Oh kan sudah banyak keluar uang menyiapkan segalanya. Ya.
Akhirnya jadi cekcok. Padahal sebenarnya kalau memang niat nikah, perempuannya hilang nggak apa-apa. Kalau mau niat meneruskan Pak ya. Kalau hilangnya nggak tahu juga Pak ya. Kalau Ustadz ya kalau hilangnya baik-baik aman aja. Kalau hilangnya ternyata digondol wong, digondol, pergi sama laki lain. Nah, ini mungkin yang tidak diterima oleh pasangan laki-laki. Walaupun sebenarnya ketika tidak ada perempuannya Pak, ada walinya nikahkan sama yang laki-laki, sah Pak. Sah. Ya. Kalaupun kita yang di sini itu kan biasa kan, coba pas akad nikah di sini, yang perempuan hadir nggak Pak? Hadir nggak? Siapa yang menjalankan akad nikah siapa? Wali dengan calon mempelai. Iya. Perempuannya di mana Pak? Di kamarnya, masih di rumah. Kalau di hotel masih di kamar hotel. Setelah selesai baru suruh jemput ini. Itu tandanya bahwa Bapak tanpa kehadiran mempelai wanita pun sah. Termasuk ketika jual beli barang, Pak, barangnya nggak ada, Bapak transaksi di masjid, tapi nggak boleh Pak ya kalau di masjid transaksi. Bapak transaksi di pasar, ya. Pak Hadi bilang sama saya, Ustadz beli tuh Innova saya Ustadz, murah aja Ustadz 50 juta, WD. Amin itu Pak ya. Itu saya oke Pak, saya terima. Innova yang itu kan, iya. Itu akadnya terjadi itu Pak. Walaupun barangnya belum diterimakan. Tapi itu tidak bisa terjadi kalau yang dijual itu adalah benda yang ada terjadi riba padanya. Mobil tadi terjadi riba tidak Pak? Tidak terdapat riba, jadi aman, boleh. Tapi kalau benda itu ada terdapat riba, emas, perak atau makanan, maka harus hulul dan juga takobut. Paham Pak ya? Ini satu. Jadi nanti kita kiaskan Pak. Jadi kalau orang jual emas dengan emas harus sama timbangannya, harus sama-sama menerima. Si penjual ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Pak ya. Kemudian hulul di saat transaksi itu terjadi, semuanya terlaksana. Oke? Maka tidak boleh. Nanti kalau jual 10 gram dengan 10 gram tapi yang satu bayar baru 7 gram, 3 gramnya nanti ya besok ya. Nanti ada pembahasannya itu Pak. Ya. Gimana itu kalau kemudian yang satu sudah 10 gram, yang satu lagi baru 7 gram. Ya Allah baru ada 7 gram ini ternyata 3 gramnya menyusul ya besok ya. Kurang tidak nih Pak? Tamasul tidak? Tamasul tidak saat itu? Akadnya tamasul, tapi ketika qobd tidak tamasul. Akadnya sama-sama 10 gram, tetapi ketika serah terima ternyata tidak 10 gram. Kenapa? Yang satu nerima 10, yang satu nerima 7. Ya. Nah, ini perhatikan. Yang kedua, itu kaidah pertama Pak ya, apabila jenis dan ilat barangnya itu sama. Ittahadal jinsu wal illatu. Maka disyaratkan tamasul wa taqabud wal hulul. Yang kedua, idza ikhtalafal jins wa tahadat illah. Oke. Idza talafal jins ya wattahadatil illah. Apabila jenisnya berbeda, tidak satu jenis, kalau tadi satu jenis Pak ya, tetapi ilatnya sama. Apa contohnya Pak? Berarti emas dengan perak. Ya, jenisnya beda, tapi ilatnya sama. Sama-sama samaniyah. Atau bur dengan ruz. Gandum dengan beras. Pak ya, jenisnya beda, tetapi ilatnya sama, yaitu to'am. Contohnya, zahab bifiddah. Emas ditukar dengan perak. Pak ya, kan sama-sama ada ribanya itu. Emas ada ribanya, perak ada ribanya.
terdapat riba. Ya, berlaku riba. Lebih tepatnya bukan terdapat Pak ya. Berlaku. Nah, ini jangan terdapat lah. Kok kurang pas itu. Berlaku. Jadi ada barang-barang yang berlaku padanya riba dan ada yang tidak berlaku. Apabila kejadiannya seperti ini, Pak, ya, jenisnya lain, tapi ilatnya sama. Ya, contohnya ilatnya sama itu, maunya ilatnya adalah samaniyah, perak dengan emas. Atau emas kalau hari ini dengan rupiah. Pak ya, Bapak jual beli emas. Ya, toko emas, kita datang ke toko emas. Nah, ini bagaimana syaratnya, Pak? Apakah harus sama? Ya enggak mungkin sama enggak. Tapi harus dua syarat yang berikutnya. Apa Pak? Satu adalah at-taqabud. Yang kedua adalah al-hulul. Perhatikan Pak. Ini penting. Ya. Kalau jenisnya berbeda, berlainan, tetapi ilatnya sama. Ya. Nanti termasuk Pak, ingat, samaniyah ini bukan hanya emas dan perak, bisa diambil hukum qiyas. Pak ya? Qiyas itu di dalam teks hadisnya tidak disebut. Ya. Tetapi bisa kita susulkan hukumnya seperti yang di teks karena kesamaan ilat. Itu Pak. Ya, jadi kias itu begitu Pak. Kias itu tidak disebutkan, tidak ada. Kalau maka la qiyasa ma'an nas atau la ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad, tidak ada kias selama ada nas. Jadi kalau ada teksnya ngapain untuk dikias? Enggak perlu. Kenapa harus dikiaskan? Karena tidak ada di teks. Seperti kita bayar, ya Pak ya, zakat fitrah dengan beras itu juga qiyas. Betul Pak? Ya. Apakah Rasulullah di teks itu membayar zakat fitrah dengan beras? Halo. Rasulullah bayar zakat fitrah dengan apa Pak? Dengan kurma. So'an min syairin, au so'an min zabibin, au so'an min tamrin. Satu sok baik itu berupa apa Bu? Pak, syair, gandum, au zabib, anggur yang sudah dikeringkan, kismis kalau bahasa kita, atau satu sok berupa kurma. Ada nggak Pak di situ beras? Nggak ada. Bapak selama ini bayar zakat fitrah pakai apa? Hah? Oh pakai uang, malah pakai uang, nggak pakai beras lagi. Rasulullah nggak pernah tuh bayar zakat fitrah dengan rupiah. Bid'ah nih Bapak nih. Kenapa? Tidak pernah dilakukan Rasulullah. Lah, ini kan kalau mengacu bid'ah itu segala sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah. Zakat Bapak selama ini berarti jawab sudah. Bukan begitu, Pak. Tidak sesimpel itu. Ya. Maka ada qiyas. Nah, maka tadi Pak disebutkan di atas itu emas perak itu karena ilatnya. Maka ketika sesuatu barang itu memiliki ilat yang sama yaitu samaniyah, hari ini berarti contohnya rupiah, contohnya dolar, contohnya real, pokoknya mata uang lah, alat tukar, maka masuk di sana Pak. Ya, berarti berlaku riba. Kalau berlain jenis tapi satu ilat, contohnya emas dijual dengan rupiah. Emas dijual dengan dolar, dengan real. Syaratnya maka dua itu Pak, taqabud wal hulul. Berarti harus diserah terimakan di saat itu juga, saat transaksi. Artinya orang yang jual beli emas dengan cara mencicil atau mecicil beda Pak ya, beda satu huruf nanti beda itu artinya. Tanya Pak Kusdi yang lebih paham. Ya.
dengan cara apa Pak istilahnya Pak? Angsur, kredit, masuk kategori nggak Pak? Boleh tidak kira-kira? Tidak boleh. Jadi kalau Bapak beli emas jangan sampai kredit. Kenapa? Harus takobut, harus hulul. Kalau terjadi itu maka terjadi riba. Padahal tadi di depan dikatakan la yasih, tidak sah. Banyak Pak ya? Banyak. Berawal dari apa? Satu, mungkin karena mereka belum paham. Tidak tahu, tidak boleh toh. Atau mungkin mereka sudah tahu tapi menganggap bahwa emas itu tadi bukan lagi alat tukar. Bukan sama. Maka tadi Pak disebutkan di sini, emas itu baik bentuknya sebagai alat tukar dijadikan uang atau berupa batangan atau perhiasan, semuanya sama. Madrubain au ghairu madrubain. Nah, maka perhatikan nih Pak. Jadi kalau jual beli emas pakai kredit ibu-ibu dilarang. Yang sudah terjadi istighfar. Ya. Belum lunas, segera lunasi. Itu cara bertobat. Orang nggak tahu mau bagaimana. Sudah terlanjur, ya sudah. Ya Allah ternyata dilarang. Astagfirullahaladzim. Ya. Istighfar, jangan diulang lagi. Ya Pak ya. Kenapa? Karena jual beli jenisnya memang beda. Tetapi kok ilatnya sama. Nah ini tidak boleh. Kok dengan cara tidak takobut, ditunda serah terimanya, atau dengan cara tidak diangsur, tidak boleh, tidak boleh. Ya, kalau kredit motor sama mobil boleh nggak Pak? Kenapa boleh? Karena tidak ada riba. Motor mobil tidak berlaku riba pada keduanya. Maka kalau kita kredit mobil, boleh. Kredit motor boleh. Hukum asalnya. Tapi nanti juga kita lihat Pak ya, bagaimana itu isi kredit. Ya kan? Nggak mungkin kan kredit begitu aja, ada perjanjiannya. Kita itu yang jarang tidak lihat perjanjiannya atau caranya. Nanti kita Pak bahas. Ya, di antara yang dilarang itu adalah menjual barang sebelum diterima. Atau belum dimiliki. Maka Rasulullah mengatakan la tabi ma laisa indak, jangan kau jual segala sesuatu yang bukan milikmu. Nanti kita bahas setelah ini, Pak. Sabar. Jadi kalau bendanya berlainan, tetapi ilatnya sama, maka ada dua syarat. Apa Pak? Harus diserah terimakan di saat transaksi al-hulul, saat itu juga. Tidak boleh tunda. Ya, maka tadi jual beli emas kok dengan kredit hari ini sedang marak. Tidak boleh Pak. Apalagi sekarang emas batangan ini lagi, Masya Allah Pak ya, terbang membumbung Pak. Ya Allah, rame itu di Facebook, di wall saya Pak. Ya, berburu emas batangan. Yang dulu sudah sempat menabung tuh Pak, dijual sekarang. Karena butuh duit kan sekarang dijual. Lah dulu beli di bawah 1 juta, lah sekarang harganya sampai lebih hampir 2,5 juta 1 gramnya Pak. Yang antam Pak ya, yang antam. Yang apa namanya, yang batangan. Batangan, bukan yang perhiasan, yang batangan, 24 karat itu. Ya. Itu kan maaf. Di bank-bank tertentu juga ada tawaran mengkredit emas. Tidak boleh Pak, tidak boleh Pak ya. Dalam mazhab Syafi'i itu dilarang. Ya. Karena itu termasuk tsamaniyah. Walaupun tadi Pak, orang itu melakukannya karena satu, kemungkinan dia tidak tahu, tidak paham ilmunya. Atau dua, menganggap emas yang dimaksud itu bukan emas dulu. Karena emas yang dimaksud dulu, menurut mereka emas perak itu kan dulu dinar dan dirham. Dijadikan sebagai alat tukar. Padahal hari ini bukan. Emas batangan ya emas batangan. Oh enggak. Kalau anggapan itu seperti itu, maka anggapan itu keliru. Tidak tepat. Karena emas tetaplah emas, apapun bentuknya, baik berupa dinar, ya, atau batangan atau perhiasan. Paham Pak ya?
Baik, itu kalau apa, Pak? Ittahadal jins, ikhtalafal jins, wattahadatil illah. Yang ketiga, Pak. Kaidah terakhir, yang ketiga. Idza ikhtalafal jinsu wal illah. Nah, bagaimana kalau yang ketiga adalah idza ikhtalafa. Ikhtalafa apa tadi, Pak? Khilaf, berbeda. Idza ikhtalafal jinsu wal illah. Contoh zahab biruz, beli emas dengan gandum. Kok emas masuk beli emas pakai beli gandum pakai emas? Ya, kenapa enggak? Ya, emasnya 1 gram sekarang 2,5 juta, gandumnya sekian ratus kilo, kenapa tidak? Ya, bisa kan? Ya, beras sekarang umpamanya sekilo 20.000. Ya, Pak ya. Kalau 20.000 berarti 1 kintalnya berapa, Pak? 2 juta. Ini berapa kintal tadi, Pak? Iya, berapa kintal tadi? 1 kilo sama dengan 20.000. Ya, Pak ya. Kalau 1 kintal berarti 2 juta. Betul nggak, Pak? Oke, 2 juta. Ya kan? Jadi mau nggak 1 kintal ini saya tukar dengan emas batangan saya 1 gram? Ya, Pak ya? Karena 1 gram sekarang ini tadi di 2 juta lebih. Tapi saya karena milik ini udah lama sekali, nggak apa-apa lah. Yang penting saya dapat beras 1 kilo, 1 kintal. Ya, Pak ya? Boleh nggak, Pak? Boleh jual belinya. Kenapa? Karena berlain jenis, lain ilat. Emas itu ilatnya samaniyah, beras itu ilatnya adalah to'am. Sudah lain. Kalau seperti ini, apa yang disyaratkan, Pak? Halo, apakah harus sama? Nggak mungkin, sama gimana? Beras sama emas ya nggak mungkin sama. Lah coto sendiri emas, apa sendiri beras? Sendiri emas nanti rugi lah. Takobut. Boleh nggak? Dicicil. Emasnya diterima 1 gram, berasnya kan 1 kintal. Ini ya, Pak ya, baru 50 kilo dulu. Setengah kintal dulu, setengah kintalnya nanti nunggu. Boleh nggak? Lain. Oh, boleh, Pak ya? Atau nanti dengan cara tidak di majelis di situ, dengan cara mungkin nanti ya diangsur, dikredit dan sebagainya. Boleh tidak ini? Boleh. Kenapa, Pak? Karena la yushtarat syai'. Tidak disyaratkan apapun. Jadi kalau kita membeli beras dengan emas, beras 1 kintal dengan emas 1 gram, itu ndak harus cash. Boleh diangsur, boleh dikredit. Bapak pengen banget nih emas, saya pengen sekali punya emas batangan 1 gram aja buat simpenan. Tapi saya cuma punya beras. Berapa? 1 kintal, mau nggak? Oh gitu, ya sudah ndak apa-apa. Boleh ndak, Pak? Boleh. Tapi yang punya beras bilang gini, nanti ini baru ada 50 atau 70 kilo dulu ya, sisanya nanti. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena dalam masalah ini itu tidak disyaratkan sesuatu apapun. Pak ya? Ingat, jadi menjual barang-barang yang berlaku riba tetapi berlainan jenis dan berlainan ilat itu tidak ada syarat apapun. Apalagi jual beli salah satunya berlaku riba, satunya tidak, maka tidak ada syarat apapun. Lebih-lebih itu, terlebih lagi jual beli barang-barang yang tidak berlaku riba padanya. Itu lebih lagi tidak ada syaratnya. Pak ya.
Oke, paham ini Pak? 3 kaidah ini Pak, kalau kita memahaminya, insya Allah kita akan paham betul tentang riba. Ada yang mau bertanya sampai sini dulu Pak? Sebelum kita lanjut ini. Oh, gimana Pak Adi? Maksudnya gimana? Siasat gimana? Duit nggak boleh di kredit. Tapi ditukar dengan beras. Ya boleh lah. Kan akhirnya jual belinya beras dengan emas. Maka tadi gitu Pak, solusinya gimana? Ya Bapak beli beras dulu tapi nanti pertanyaannya ataupun permasalahannya, yang punya emas mau nggak dijual diganti dengan beras? Kan gitu Pak. Gitu. Yang punya emas mau nggak ditukar dengan beras? Kalau mau, ya monggo silahkan. Dan itu solusi yang bagus. Karena kalau pakai duit tidak boleh diangsur, dikredit tidak boleh. Karena ilatnya sama, hanya berlainan jenis tapi ilatnya sama, yaitu samaniyah. Oke Pak, Pak Zainal, gitu Pak Adi ya, boleh. Nggak boleh. Karena Bapak membawa uang, yang dicatat uang Bapak bukan emasnya. Ya, itu sama saja Bapak beli dengan cara kredit. Ya Pak ya. Itu hanya pembahasan aja Pak, hakikatnya sama. Ya. Bukan nabung emas kok pakai duit, nabung emas ya emas. Bahasa hari ini kan begitu Pak, dikaburkan. Ya. Jadi betul itu pakai lafaz Pak, pakai emas. Saya pengen nabung emas. Lah mana emasnya? Ini duit 10.000. Loh. Dari mana emas berubah jadi 10.000? Ya kan fisiknya dimunculkan Pak. Iya, makanya harus cash. Gimana? Bapak nggak boleh mencicil, itu berarti nggak boleh mengkredit. Ya nabung itu kan apa sih Pak nabung? Enggak, Bapak gimana coba memunculkan emasnya? Ya. Kalau memang harga emas itu 10.000 1 gramnya, boleh. Berarti Bapak nanti meminta jasa penitipan kepada bank. Boleh itu. Yang saya tangkap tadi Pak, harga emas 1 gram kan nggak mungkin 10.000 Pak. Ya. Nah, misal, maka tadi kalau harga emas 1 gramnya adalah 10.000, ya Pak ya, maka akadnya bukan nabung, jangan. Bapak beli dulu. Nggak boleh langsung itu. Karena nanti kalau seperti itu, benda itu belum beralih tangan, Pak. Maka disebut di sini ada takobut. Takobut itu harus berpindah tangan bahasa kita, Pak. Serah terima itu berpindah tangan, kepemilikan. Ya. Karena nanti kaitannya dengan apa, Pak? Dengan jaminan. Kan bahaya ini. Ya. Karena kalau nanti jaminan itu, Pak, ada yang barang itu ada yang ada jaminannya, ada yang nggak ada jaminan, Pak. Ya, nanti kita bahas Pak. Berikutnya ada masalah jaminan dan barang ada jaminan dengan tidak ada jaminan. Ya, contohnya kalau Bapak menyerahkan atau menitipkan, saya menitipkan motor saya ke siapa? Pak Zainal. Sudah di dalam pagar, sudah dikunci, tiba-tiba motornya hilang. Pak Zainal menjamin tidak Pak? Motor saya. Mengganti motor saya enggak? Nah, itu pembahasan jaminan dan tidak ada jaminan. Kalau saya yang menyerahkan ke Pak Zainal, saya menitipkan, kalau benda itu sudah dijaga baik, bagus-bagus, kemudian hilang atau rusak, Pak Zainal tidak ada menjamin sesuatu apapun. Tidak ada jaminan di situ. Berarti resiko saya tanggung. Ya. Beda kalau Pak Zainal statusnya yang minjam ke saya. Ya, kalau Pak Zainal minjam ke saya, pas
tengah-tengah dipinjam, digunakan, motornya rusak, bannya pecah, Pak ya, maka Pak Zainal yang menjamin, menanggung kerusakan tersebut. Karena Pak Zainal yang meminjam. Tapi kalau saya yang memberikan, tadi Pak termasuk, kan ada ya di film-film itu perampokan bank. Perampokan bank. Jadi kalau Bapak menitipkan uang nanti di bank, bank sudah tidak bertanggung jawab. Kenapa? Sudah disimpan, diberangkas, dikunci berapa kali lipat, kemudian dibobol maling perampok. Bank tidak bertanggung jawab. Ya Pak ya? Oke. Maka harus diserah terimakan dulu. Ini milik saya. Setelah itu saya simpan di bank. Dengan biaya admin sekian setiap bulannya. Kan begitu. Gak mungkin bank mau menerima tanpa ada biaya admin. Boleh gak Pak biaya admin kemarin kita bahas Pak singgung? Boleh. Lah itu jasa kok. Kan gitu. Ya Pak ya. Jadi harus diserah terima dulu. Jual belinya harus selesai dulu. Baru kemudian kita terima. Kita titipkan. Istilah begitu. Allah alam bisawab. Siapa tadi Pak? Lagi Pak yang mau bertanya belakang? Oh ya Pak. Iya. Ya. Loh, kenapa berdosa di situ Pak? Iya, enggak, Bapak tadi pinjam, kenapa menjadi Bapak berdosa? Iya. Paham. Kan meminjam ke bank kan boleh? Boleh kan? Lah, kalau ada kelebihan itu tadi namanya riba. Oh, pasti ada. Oh, kalau pasti ada berarti ya riba. Tapi pinjam ke bank itu Pak ya, selama tidak ada tambahan tidak masalah Pak. Tidak apa-apa. Tapi kalau ada kelebihannya, itu yang jadi masalah. Oh pasti. Enggak. Kalau Bapak pinjam ke Bank Rahmat, insya Allah enggak ada. Ya, Bank Hadi Rahmat maksudnya Pak. Ke BHH itu enggak ada tuh. HR, ke BHR enggak ada. Ya Pak ya. Minjem ke Pak Hadi Rahmat itu Bank Hadi Rahmat enggak ada. Insya Allah enggak ada. Maka tadi banknya gimana dulu Pak? Ya, jadi pinjam meminjam tuh boleh, tidak apa-apa, kemanapun, ke pihak siapapun boleh. Tapi kalau sudah ada tadi Pak, ada riba part itu ya. Kalau ada kelebihan, itulah ribanya. Kalau Bapak tahu itu ada ribanya, Bapak jadi saksi, Bapak nanggung dampaknya. Jangan mau. Oh, tapi Ustadz, ketika saksi itu dapat lumayan ya Pak, ya salam tempel ya. Ah itu dia. Ya. Kalau Bapak lebih berat dengan salam tempel daripada efek yang di belakangnya itu, lah monggo silahkan. Kalau sudah begitu kan sudah kita sama-sama tahu Pak ya. Tinggal pilihan masing-masing. Gitu nggak Pak ya? Baik. Jadi baru pembukaan tentang ini Pak. Jadi apa namanya? Kaidah riba ini seperti ini. Ya. Jadi barang atau benda yang berlaku riba itu tidak semuanya. Hanya beberapa poin saja. Emas dan perak karena ilatnya adalah samaniyah dan juga al-mat'umat. Ilatnya adalah to'am, adalah makanan. Ya, maka nanti ada 3 kaidah ini. Kalau jual belinya itu barang yang sejenis dan satu ilat, jenisnya sama, ilatnya sama, ada 3 syarat. Harus sama, harus diserah terimakan, pindah tangan, dan saat transaksi saat itu, cash di tempat, ya, tidak boleh ditinggal baru kemudian nanti dibayarkan, tidak boleh, Pak ya. Hulul itu ketika halan, maka ada istilahnya, di sana nanti ada kata halan, pernah dengar Pak? Ya, qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahrin mazkurin halan. Saya terima nikah dan kawinnya si fulanah dengan mahar yang telah disebutkan halan, cash sekarang juga, gitu maksudnya halan itu. Jadi saat transaksi itu diserahkan, nggak pakai utang, nggak nanti atau bulan depan atau minggu depan, enggak. Halan itu ya saat itu juga.
Kemudian apabila jenisnya berbeda tetapi ilatnya sama. Ilatnya sama cuma lain jenis, maka syaratnya dua. Harus serah terima, pindah tangan saat itu juga dengan hulul, waktu itu juga. Ya dan biyadin. Ya. Kemudian idza ikhtalafal jinsu wal illah maka la yustaratu syai'. Tidak disyaratkan apapun. Kalau jenisnya lain, ilatnya juga lain. Ini padahal berlaku pada barang-barang yang berlaku riba. Kalau yang tidak berlaku riba, maka lebih tidak ada lagi syaratnya. Bebas. Jadi kalau Bapak jual beli baju, mau cash, mau kredit, aman. Ya Pak ya. Tukar baju dengan celana, tukar baju dengan cangkul, aman. Karena tidak terjadi atau tidak berlaku riba. Tapi kalau barang-barang yang berlaku riba, itu kaidahnya. Paham Pak ya? Mudah tidak tentang riba Pak? Mudah. Insya Allah mudah. Oh, prakteknya yang sulit lah itu nanti. Itulah ujian kita Pak. Itulah ujian kita. Maka di awal tadi kita sampaikan pemakan riba yang menjadi wakilnya, yang menulisnya, dan kedua saksinya. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi salah satu dari 4 golongan ini seputar riba. Karena kita mendapatkan efek dan dampaknya. Kata Rasulullah, hum sawa. Mereka sama dosanya, sama maksiatnya. Nggak beda yang makan dengan jadi saksi. Kan Bapak rugi nih cuma jadi saksi. Tapi dosanya sama dengan orang yang memakannya. Ya nggak? Yang lebih rugi lagi juga wakilnya. Dia cuma wakil loh. Sebagai wakilnya saja. Yang mewakili. Hah? Jadi jangan mahal Pak. Tanda tangan tuh ternyata mahal. Kalau tanda tangan Bapak sebagai wakil ya. Wah itu bahaya itu. Kenapa? Dampaknya dan konsekuensinya besar. Gitu nggih Pak? Baik. Nanti kita akan lanjutkan Pak. Tentang pembahasan yang lain yaitu apa Pak? Menjual sesuatu yang belum kita miliki, sebelum diserah terimakan, sebelum berpindah tangan. Ini nanti kaitannya dengan ya riba, nanti ada sedikit-sedikit Pak ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang lagi mau bertanya mungkin Pak? Oke, kalau tidak cukup Pak ya. Semoga 3 kaidah nanti bisa Bapak pahami betul, sehingga dengan catatan ini, kaidah ini Bapak bisa menimbang, mengukur. Belajar fikih secara mazhab itu, dasar itu enaknya begini Pak. Jadi pertanyaan nggak bingung, begini, set. Ini kaidahnya bisa kita nilai. Allahu a'lam bishawab. Monggo Pak Sugiarto. Waalaikumsalam. Terus ada dari semua negara semua sama lagi Masya Allah. Semoga yang ini kesehatan. Amin. Amin. Dan selalu Allah. Ya, mengucapkan terima kasih kemudian berlimpah yang selalu diucapkan salam. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kajian kita pagi ini selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa difahami dan memberikan pemahaman yang benar dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.